Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita bisa menjumpai setiap kita meskipun tidak bisa secara langsung melalui media ini. Tetapi sukacita bagi saya saat ini bisa menjumpai setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini banyak dari kita yang mulai merasa jenuh. Ada yang mulai merasa kelelahan, ada yang mulai mungkin merasa depresi, ada di dalam masa ini. Tetapi saya rindu setiap kita tetap ada di dalam ucapan syukur. Ini yang saya rindu bagikan kepada kita semua saat ini. Kuasa dari ucapan syukur itu akan mengubahkan segalanya. Sebuah kisah dalam firman Tuhan tentang kuasa dari sebuah ucapan syukur, kita bisa tengok dan mengingat kembali kisah Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh mengalami hal yang mungkin hari ini kita alami. Nabi Nuh harus lockdown dalam bahtera sampai sekian masa. Dan mungkin lebih panjang dari masa kita. Kita berdoa jangan sampai sepanjang Nabi Nuh kita lockdown. Tapi Nabi Nuh lockdown di dalam bahtera. Tidak bisa beraktivitas dengan bebas sebagaimana seperti kita. Banyak hal yang dia alami mungkin. Demikian juga dengan kita hari ini. Tetapi setelah masa sukar itu lewat, Nabi Nuh keluar dari bahtera. Bisa saja Nabi Nuh berkata, Tuhan, kenapa masa ini begitu lama? Bisa saja mungkin Nabi Nuh marah, kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Kenapa masa ini terbuang sekian lama? Saya harus ada di dalam bahtera tanpa melakukan apa-apa. Tetapi Nabi Nuh tidak melakukan hal tersebut. Dan inilah yang saya rindu setiap kita juga lakukan hari-hari ini. Di dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21 di sana mencatat apa yang dilakukan Nabi Nuh setelah melalui masa yang sukar. Nabi Nuh keluar dari bahtera dan dia membangun sebuah mezbah. Dan di mezbah itu Nabi Nuh mempersembahkan korban bakaran. Dan di dalam ayat 21 dicatat, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saat ketika Tuhan mencium bau harum dari mezbah yang dibangun oleh Nabi Nuh, yang dilandasi dengan ucapan syukur, rasa syukur, bukan rasa kecewa, bukan rasa marah, bukan rasa galau, tetapi dilandasi oleh sebuah ucapan syukur. Dia membangun mezbah dan mempersembahkan korban di atasnya. Maka bau harumnya tercium sampai kepada Tuhan, dan itu menggetarkan hati Tuhan sampai Tuhan berkata, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Ini yang saya rindu setiap kita lakukan hari-hari ini. Mari kita tidak berkeluh kesah, kita tidak larut di dalam keluh kesah, amarah, depresi, stres, ketakutan, atau apapun juga. Tetapi hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Pastikan ada mezbah yang dibangun, dan pastikan ada korban yang dibakar di atas mezbah tersebut, yang bau harumnya sampai kepada Tuhan, yang akan menggetarkan hati Tuhan untuk turun tangan atas kehidupan kita, memberikan belas kasihannya, memberikan kasih setianya dalam hidup kita masing-masing. Percayalah ada kuasa di dalam ucapan syukur, sebagaimana yang Nabi Nuh telah lakukan. Biarlah itu kita kerjakan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah hari-hari ini
setiap kita memastikan ada mezbah yang dibangun dari hidup kita, dalam keluarga kita, dan pastikan juga ada korban bakaran yang kita persembahkan di atas mezbah, yaitu apa? Ucapan syukur kita. Karena itu bau harumnya akan menggetarkan hati Tuhan. Pastikan jangan kita larut dalam keluh kesah. Pastikan kita jangan larut dalam amarah, kekecewaan, stres, depresi, ketakutan. Tetapi pastikan setiap kita ada di dalam ucapan syukur. Karena itu adalah korban bakaran yang bau harumnya akan sampai kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.